Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafira Ainur Ningfiat dengan NIM 20104112116. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem manajemen kinerja. Nah, kebetulan saya kebagian dari BUMN nih guys. Nah, contoh apa yang saya ambil di BUMN yaitu Telkom Indonesia. Nah, untuk memulai presentasi pada kali ini, tabel kontennya yang pertama ada definisi manajemen kinerja, yang kedua studi kasus, yang ketiga penjabaran studi kasusnya, dan yang keempat ada elemen manajemen kinerja pada contoh kasus. Oke, masuk ke sesi yang pertama yaitu manajemen kinerja. Nah, pengertian manajemen kinerja itu apa? Manajemen kinerja itu menurut Armstrong dan Baron tahun 2004, manajemen kinerja adalah suatu pendekatan sistematis untuk meningkatkan kinerja individu dan kelompok di dalam organisasi dengan cara mengidentifikasi. Kalau tadi udah pengertiannya, sekarang tujuannya. Nah, tujuannya itu yang jelas mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab, mengukur dan mengevaluasi kinerja, memberikan umpan balik, serta mengembangkan kapabilitas individu dan kelompok. Nah, lanjut untuk studi kasusnya. Studi kasusnya tadi di awal sudah saya jelaskan, saya mengambil Telkom Indonesia. Nah, Telkom Indonesia itu apa? Mari berperkenalan. Nah, perusahaan perseroan PT Telekomunikasi Indonesia (TBK) disingkat PT Telkom Indonesia adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Pasti di rumah-rumah kalian atau kalian tuh pasti kan sering dengar kayak Telkom Indonesia, pasti paham dong ya. Nah, lanjut. Nah, sistem manajemen kinerja pada Telkom. Nah, ayo kita berkenalan. Nah, sistem manajemen kinerja pada Telkom Indonesia itu perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia, bertujuan untuk mengukur, mengelola, meningkatkan kinerja karyawan. Nah, agar sejalan dengan visi misi dan tujuan perusahaan. Sistem ini dirancang untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memberikan umpan balik terkait kinerja karyawan secara objektif. Nah, selanjutnya materinya yaitu ada elemen kerja. Nah, elemen kinerja pada Telkom sendiri itu ada dibagi menjadi 5. Yang pertama ada penetapan tujuan, ada evaluasi kinerja, ada umpan balik, ada pengembangan karyawan, dan yang terakhir penghargaan dan pengakuan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama ada penetapan tujuan. Nah, tujuan utama dari perusahaan adalah mendapatkan keuntungan dan kesejahteraan, sehingga aspek finansial menjadi perspektif pertama yang dinilai. Untuk mendapatkan keuntungan dan memperoleh kinerja keuangan yang baik, maka diperlukan perspektif customer, karena customer lah yang memberikan keuntungan bagi perusahaan. Yang kedua ada evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja pada PT Telkom ditentukan secara hierarki melalui kinerja senior leader, melalui kontrak manajemen yang ditentukan oleh direktur, lalu diturunkan menjadi kinerja karyawan melalui key performance indicator. Nah, pada awal tahun setiap karyawan diharuskan mengisi sasaran kinerja individu atau SKI berdasarkan key performance indicator KPI yang telah ditentukan targetnya oleh jajaran manajemen berdasarkan metode balance research. Ketiga ada umpan balik. Nah, setelah evaluasi kinerja, umpan balik diberikan kepada karyawan untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan area pengembangan. Umpan balik ini dapat digunakan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang. Nah, selanjutnya yang keempat ada pengembangan karyawan. Sistem manajemen kinerja Telkom Indonesia dapat melibatkan program pengembangan karyawan untuk membantu karyawan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka, serta mencakup pelatihan lintas fungsi, mentorship atau program pengembangan karir. Dan kelima, ini yang terakhir, yaitu ada penghargaan dan pengakuan. Nah, Telkom Indonesia juga mungkin memiliki mekanisme penghargaan dan pengakuan untuk menghargai karyawan yang mencapai kinerja yang luar biasa. Nah, ini dapat berupa penghargaan finansial promosi, pengakuan publik, atau bentuk penghargaan non-finansial lainnya. Sudah habis? Sudah selesai presentasi atau pembawaan materi saya tentang PT Telkom Indonesia. Saya akhiri presentasi pada kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan saya Nafira Ainur pamit undur diri. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
See you presentasi berikutnya.